Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan seperti yang kita tahu merupakan bulan yang sangat istimewa. Saat itu semua amalan baik wajib maupun sunnah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sangat disayangkan jika saat bulan Ramadan kita tidak meningkatkan amalan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat Ramadan. Yang pertama yaitu puasa. Bulan Ramadan juga kita kenal sebagai bulan puasa. Nah, setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kecuali puasa, sebab Allah sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan sekalian, amalan yang berikutnya adalah sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan karena iman mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun di bulan Ramadan 1 kali. Kemudian malaikat Jibril mengajari beliau di tahun wafatnya beliau sebanyak 2 kali, dan beliau beriktikaf setiap tahun 10 hari akhir Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf 20 hari di tahun wafatnya beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu berkata, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidak wajib, tetapi sepatutnya bagi setiap muslim banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril setiap Ramadan. Majmu' Fatwa War-Rasail. Kawan-kawanku sekalian, amalan berikutnya yaitu melakukan i'tikaf. Amalan ini terkait dengan akan jatuhnya malam Lailatul Qadar pada saat malam di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika berhasil mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tentu saja pahala yang didapat akan sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Fokus beribadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah selain menjalankan sunnah. Amalan bulan Ramadan ini bisa menunjukkan keseriusan dari hari-hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan amalan bulan Ramadan yang terbaik menjelang berakhir. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 malam. malam 1000 bulan yang datang pada tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. Sesungguhnya
Satu amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan lebih baik daripada amal yang dikerjakan selama 1000 bulan. Amalan yang paling utama di malam ini adalah memperbanyak sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Amalan selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu lebih baik dalam melakukan setiap kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan selanjutnya yaitu umrah pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti melakukan haji bersamaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbad radhiyallahu anhu. Kawan-kawanku sekalian, amalan-amalan yang telah saya sebutkan tadi merupakan amalan utama yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan. Untuk itu, semoga kita dapat melakukannya dengan penuh kesungguhan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah membersamai saya beberapa menit ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.